kemarin ini sempat bikin geger Banjarnegara. Anak mau voli disuruh ke kebun. Tidak semua orang itu tahu Banjarnegara, Mas. Yang semulanya biasanya volinya di pinggir kali. Pertama kali masuk TV kan yang masih grogi lah, nervous. Suruh ditanya, lah Banjarnegara latihan di mana? Ya di gor apa? Banjarnegara punya gor? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gemar Gagasan. Kali ini semangatnya beda. Kali ini harus semangat olahraga karena kita datangkan teman-teman di bidang olahraga. Masih bersama saya dari Tiasi dan rekan saya Uce Hartono. ya, olahraga nih Mas Dede. Iya, ini kita kedatangan tamu yang kemarin ini sempat bikin geger Banjarnegara. Artinya geger-geger, waduh, ini Banjarnegara punya sesuatu yang jarang dilihat ketika ada event nasional gitu ya. Kita kedatangan dua tamu orang ini. Yang pertama adalah Coach Arif. Selamat sore, Coach Arif. Selamat sore, Mas. Iya. Mana Mas? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Salam olahraga ya. Saya, Mas. Selain Coach Arif, kita juga kedatangan Mas Dimas ya. Dimas siapa namanya? Dimas Surya Durmali. Ini salah satu pemain Baruna ya yang Betul. ikut Kejurnas. Posisinya quicker dia, Mas. oh quicker. Iya. Main bola-bola cepat. Iya. Kemarin nama-nama Baruna itu memang bikin penasaran. Tahu-tahu ada tim di klub dari Banjarnegara namanya Baruna ikut Kejurnas. Orang-orang pada nonton di TV. Nah inilah orang-orangnya. Ya, orangnya ini. Nah, emang sebenarnya Baruna itu apa sih Baruna itu? Banjarnegara muda. Bukan, Mas. Baruna itu bukan singkatan. Baruna itu nama tokoh. Nama tokoh di tempat saya yang membuka Desa Tapen. Dulu yang namanya luhurnya lah gitu. Nah, kita pengen mengapresiasi itu, menghargai tokoh tersebut yang telah membuka Desa Tapen. Nah, jadi kita jadikan nama klub Baruna. Semangatnya menular artinya ya. Itu dia, Semangatnya Mas. dulu Pak Baruna itu dulu menular sama klub. Semangatnya Mbah Baruna untuk membuka jalan. Alhamdulillah. Oke, awal mula atau proses perjalanan dari Baruna itu sampai akhirnya ke Kejurnas sampai semifinal ya. Enggak ya ujuk-ujuk apa sih? Ujuk-ujuk atau gimana? Enggak, sebenarnya kita rintisannya udah lama. Dari tahun 2011 lah katanya saya udah aktif di SMP 1 Punggulan. Kebetulan kan saya ngajar di sana. Nah, kebetulan juga di Punggulan itu animo volinya itu luar biasa masyarakatnya, Mas. Hampir semua desa itu memiliki satu bahkan dua lapangan voli. Nah, dari situlah tak jadikan satu anak-anaknya, tak didik pelan-pelan untuk mengenalkan voli lebih bagus lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, selain saya mendidik di Punggulan juga saya mencari ilmu lagi, mengikuti divisi-divisi liga-liga profesional dulu di voli, proliga. Nah, dengan ilmu tersebut saya rasa sudah cukup nih. Nah, kemudian di tahun 2001 kebetulan di tempat saya itu udah bangun gor nih, Pak. Nah, bangun gor yang cukup layak lah. Nah, saya di Tapen itu, nah, saya bentuk klubnya. Nah, anak-anaknya itu dari ekstrakurikuler di SMP, tak lanjutkan di SMK. Nah, karena kita intensitas latihan cuma seminggu 3 kali, nah sisanya tak arahkan di klub Baruna tersebut. Nah, jadi tidak hanya ujuk-ujuk dapat Baruna, tapi memang prosesnya udah lama. Rintisannya sudah lama. Kebanyakan dari Punggulan ya. Kebanyakan dari Punggulan, Mas. Nah, Emang berarti di sana banyak ini ya, bibit-bibit gitu ya? betul, di sana banyak sekali bibit yang belum tersentuh, Mas, karena keterbatasan saya dan ya memang latar belakang yang berbeda. Kadang-kadang anak mau voli disuruh ke kebun. Iya. Itu dia di situ. Jadi ingat yang pas saya nonton ya di TV itu. Betul. Pas mau final itu kayaknya Coach Arif ini ya kita namanya orang dari kampung gitu kan. Betul. Seperti itu. Nah, Nah itu seperti apa sih
kemarin dengan untuk memberi pesan-pesan gitu sama anak-anak ini? Nah, saya kemarin mencoba untuk membangkitkan metal mereka walaupun kita kondisinya dari Banjarnegara. Tidak semua orang itu tahu Banjarnegara, Mas. Iya benar. Betul, saya ada beberapa lah. Mas, Banjarnegara itu mana? Aduh, iya betul. Banjarnegara itu di antara Wonosobo dan Purwokerto. Jenengan tahu Dieng itu tahunya Wonosobo, Mas. Iya benar. Iya, kalau Dieng itu sebagian Wonosobo, sebagian Banjarnegara. Nah, Candi Arjuna itu miliknya Banjarnegara. Baru mereka taunya kan Dieng Wonosobo lah. Begitu dikasih nama Dieng, mereka tahu. Oh, nah dari itulah kita berusaha untuk mengenalkan ke publik bahwa ini loh Banjarnegara, ini loh anak-anak Banjarnegara. Nah, saya motivasi ke anak-anak, walaupun kita dari kampung nih, tapi setidaknya sudah sampai sejauh ini, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kota, kalah dengan tim-tim besar. Makanya tak kasih tahu mereka bahwa oke lah Mas, kita ketemu Pasundan ini Pasundan tim besar. Anak-anaknya proliga semua. Bahkan ada yang atlet nasional. Iya. Kita arahkan. Kita menang dengan Pasundan itu bonus. Tapi tampilkan performa yang maksimal. Itulah. 5 set ya? Iya, 5 set itu. Luar biasa loh itu. Aduh. Tapi gimana? Susah nggak kalau misalnya saat itu loh, saat artinya memberi pesan-pesan kepada anak-anak ini untuk kaitannya mental. Nah, Kaitannya dengan mungkin kan baru pertama kali untuk terjun di tingkat nasional nih. betul, Untuk Mas. anak-anak ini. Gitu. Ya, Itu gimana? Ada apa ya? Apa kesan-kesannya selama ini memberi mental ke mereka gitu? itu Mas dia karena mereka baru pertama kali tampil di TV nih, yang semulanya biasanya volleynya di pinggir kali, pinggir kebon. Mereka kadang-kadang overconfident, lihat kamera terlalu sepaneng. Jadi mereka kurang bisa menikmati pertandingan. Oh gitu. Ya, saya memaklumi lah karena usia masih 17 tahun kan, masa peralihan yang luar biasa, memang butuh kesabaran untuk menangani mereka. Jadi kadang-kadang saya, ayo le, semangat, rasa dipikir. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia kadang-kadang kurang dipahami, kadang-kadang yang ngapaknya saya keluar. Gitu. Kan pas kalau misalnya suruh istilah itu ya, Ya, technical team out gitu ya. Itu memberi pesangannya tuh, ayo le, semangat. Gitu benar. Emang gitu. Untuk tanding gimana Mas Dimas? Kemarin pas tanding gimana sih perasaannya? Ya gimana ya, ya grogi ya. Oh namanya juga pertama kali lah ya, pertama kali masuk TV kan, ya masih grogi lah, nervous. Ya karuan lah. Iya. Tapi ya gimana caranya ya bisa tampil terbaik gitu. Tapi kan tampil yang kedua terus ketiga kan udah mulai enjoy itu. Ya. Betul Mas, Mulai lari ya. Lari. Begitu berhasil sampai langsung. Siu. Ya. Ronaldo itu nanti Ronaldo. Oh gitu ya. Kayak unggulan memang beberapa akhir-akhir ini memang lagi banyak viral ini. Lagi booming. Jadi salah satunya memang dari olahraga ini termasuk juga kan mengenalkan Banjarnegara itu gimana. Betul Mas, Karena betul memang sekali. banyak di sana yang taunya Banjarnegara ya Banjarmasin, Banjarpatoman. Itu Ciamis. Tapi kalau dari pengamatan Coach Arif ini Yes. sejauh ini kalau Banjarnegara tampaknya barangkali unggulan atau Banjarnegara secara umum untuk potensi poli di sini seperti apa? Secara umum di Banjarnegara potensinya itu luar biasa Mas. Banyak anak-anak yang posturnya bagus-bagus, tinggi-tinggi, mereka belum bisa tercover dengan bagus. Nah, saya pun mengajak ke teman-teman, kita kan punya komunitas nih, punya komunitas pelatih bola voli provinsi. Nah, satu kabupaten, kemarin kan kita Banjarnegara mengadakan pelatih bola voli tingkat daerah, tingkat provinsi. Nah, itu ada grupnya di situ. Tak sampaikan ke teman-teman, yuk bagi teman-teman yang mau mengembangkan bakatnya di bidang kepelatihan, wong sudah punya lisensi sih, kan sayang tidak dikembangkan. Ya. Ayo bergabung bareng-bareng. Saya sudah sampaikan ke teman-teman seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan kondisi sekarang ini, momen yang pas, mereka bisa terbangkit, tergugah untuk mengembangkan
keilmuannya di bola voli. Jadi anak-anak yang tidak tercover di kami bisa mereka kembangkan sendiri. Karena banyak sekali anak-anak Madukara, Pagadongan yang posturnya tinggi-tinggi belum tercover ke kami gitu. Nah, itu kalau ya nih ada teman-teman yang tertarik dengan voli gitu Iya ya, Mas. yang mungkin masih jauh-jauh dari kumpulan sana, dari Tapen itu, ketika ingin berlatih apa bisa? Bisa Mas. Nah, awal-awal ini kan kalau tidak tercover di Tapen Baruna, misalnya lokasi Cigaluh, Madukara, Pagadongan, kita membuka klub baru. Itu klub baru. Ya, klub baru namanya Sido Gumular Volleyball Club. Itu kumpulan. Ya, nanti base campnya, home base-nya itu di Jaskon latihannya. Di Jaskon di kota. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh ke Tapen, sudah bisa tercover di sini. Latihan hari Selasa, Kamis sama Sabtu jam 4 sampai jam 8 malam. Dan pelatihnya ya bukan kaleng lagi, saya dan teman-teman lisensinya udah nasional, udah bisa tercover. Nah, saya dan juga mengajak teman-teman pelatih itu yang tadi saya sampaikan di daerah Madukara, Pagadongan, Sigaluh untuk mengembangkan bareng-bareng gitu loh Mas gitu. Saya udah berusaha ke teman-teman nge-share itu, ayo gabung bareng-bareng dikembangkan nih potensi Banjarnegara nih di bidang bola voli kayak gitu Mas. Itu batasan usia berapa kalau misalnya ingin berlatih? Ya harus usia sekian apa? Tadi kalau Ya, minimal SD lah. Di tempat kami yang sudah berjalan di Baruna itu dari jam 2 siang hari Rabu, Senin, Rabu, sama Jumat dari jam 2 siang sampai jam 4 sore itu SD. SD itu kelas 1 SD sudah ada, putra putri sampai jam 4 nih, jam 4 sampai jam 6 sore itu putri SMP SMA. Nah, kalau jam 6 sore sampai jam 8 putra SMP SMA. Nah, untuk pemula SD itu kenapa kok saya bilang kelas 1 SD atau kelas 2 SD? Setidaknya untuk pengenalan, dia tuh senang dulu. Oh iya. Nah, biasanya kalau orang seneng, mau dia apa-apain ki gelem mesti Mas gitu. Mau pasti dia gitu. Itu kayak senang sama orang lain. Betul sekali. Apapun dilakukan nih gitu. Malah cari coklat biasanya. Nah, Mas ini dari mulai kapan nih latihan voli karena dipaksa orang tuanya apakah barangkali atau memang dari Voli itu. udah ada tertarikannya? Ya, dulu pas SD kan ada namanya kayak volley kalau olahraga gitu kan. Ya ikut iseng-iseng, dulu ini iseng-iseng ikut-ikut kok jadi hobi. Ya terus jadi diterusin, terus masuk SMP Punggelan ketemu Om Arif. Ya Tambah dasar lagi. tambah biasa lagi sama terus ya sampai sekarang alhamdulillah Kalau Sekarang cita-citanya main jadi atlet nasional itu benar. ya kepengen pengen ada ini idola mungkin. idola banyak Idolnya ya siji. Ada atlet voli yang paling wah ini. Paling seneng. senang. ya, Yang cowok. ya kayak Rifan lah Oh, Rifan. Kalau yang cewek tahu aku lah. Oh, nama Pasti. Kalau sekarang berapa? kelas 2 SMK Oh, 2 ya. Kalau boleh tahu tinggi berapa nih? Tadi jalan kayaknya 108 lebih lah 86. 80 lebih 86. kayaknya masih bisa tinggi lagi. Masih bisa masuk masih bisa. Ini juga padahal udah tinggi juga. Tinggi. Kalau dari orang tua keluarga itu juga ya dukung banget malah dukungannya lebih banget maksudnya kayak support banget ke saya buat volley terus latihan support banget. ini memang perlu tak tanyakan sih bukan orang tua karena usia segini kan zaman-zamannya online. Betul sekali. Zamannya Iya, online. itu gimana cara mengatur apa nggak kepengen main ya kayak teman-teman yang lain maksudnya kayak usia-usianya Mas Dimas ini kan banyak yang mungkin main HP terus atau mungkin main motor apa kan. Cara membagi waktu antara main-main dengan teman-teman atau mungkin pacaran iya itu gimana cara membagi dengan latihan itu gimana Ya Terus itu gimana ya? udah banyak. tinggal bagaimana cara mengatur waktunya kan gimana teman-teman Ya gimana ya juga kadang pengen ikut teman-teman misal kayak apa ya nongkrong bareng tapi kadang nggak boleh sama orang tuanya tapi kan
aku juga sadar bahwa omongan orang tua itu kan buat kebaikannya aku juga Iya. kan, buat volley kayak misal volley kan harusnya fisik kan, kayak fisiknya harus kuat sehat kan gitu. Kalau begadang kan biasanya jadi lemas apa gimana, ya gimana ya. Dan sebenarnya nggak merokok gitu ya, karena itu ganggu ini ya. Betul. Nah ini coach, ini kan kalau coach Arif ini kan kalau untuk di kepelatihan ini kan udah di mana-mana lah. Siap, Mas. Tapi untuk di Banjarnegara ini kan seperti Bapak Tawas ini. Betul, Mas. Ini seperti apa mungkin apa ya tantangan atau keluh kesahnya gini? Artinya masih menghadapi dengan mungkin kondisi apa gol yang dulunya belum ada atau mungkin support dari orang tua yang punya anak yang sebenarnya berbakat gitu. Seperti apa di keluh kesahnya? Iya, tantangan saya di Punggelan itu ya karena latar belakang dari atlet masing-masing. Karena mereka kebanyakan kan ekonomi menengah ke bawah, Mas. Nah, orang tua mereka kan kebanyakan petani, kurang begitu peduli tentang kedepannya mau seperti apa. Punggelan itu sendiri kan urbannya banyak nih. Biasanya habis selesai SMK, SMA, dia ke Jakarta, merantau kemanapun. Nah, mindset itu yang perlu kita benahi lah sebenarnya itu. Ya, salah satunya ya setiap event kita komunikasi dengan orang tua, terus pembinaan kita berjenjang dari SMP kita arahkan ke SMK. Alhamdulillah di SMK-nya Singapura Punggelan juga, Mas. SMP-nya sebelahnya, SMK-nya sebelahnya. Cuman yang masuk ke situ pakai beasiswa. Jadi anak-anak gratis semua masuk ke SMK 1 Punggelan. Alhamdulillah kita udah kerjasama dengan pihak SMK 1 Punggelan. Nah, itu kan setidaknya mengurangi Beban keluarga. iya, tanggung jawab orang tua, bukan beban tanggung jawab orang tua. Bantu sedikit-sedikit lah. Ya, jadi ya itulah. Nah, di sisi lain mentalitas anak ini yang sampai saat ini masih jadi PR buat saya, Mas. Nah, karena saya kondisikan di sekolah, di klub ini, dia pulang ke rumah beda lagi. Karena latar belakangnya berbeda. Mungkin kedepannya apabila ada mes, disalurkan di mes lah, kita bisa kontrol lebih enak lagi. Mungkin prestasinya pun ya insya Allah akan meningkat lagi. Ya, Kayak gitu. Tidak terpengaruh yang di luar sana. Betul sekali, Mas. Tapi memang sempat ya mengalami artinya dari orang-orang mungkin latar belakang di rumahnya orang tua tidak mendukung gitu. Lah, volley mau ya apa misalnya sempat juga mengalami. Sempet, Mas, ada salah satu atlet kemarin ikut juga ke Jurnas, ya namanya Mr. X lah ya. Nah, kelas 2 SMP udah mulai bagus nih, kelas 3 SMP dia nggak boleh latihan volley, suruh ngaji. Nah, karena nanti asumsinya setelah SMP dia masuk ke pondok. Nah, kebetulan ada teman mengajar di sekolah yang dekat dengan masih saudara dengan orang tuanya. Jalin komunikasi dengan orang tuanya, terus akhirnya ya sering berjalan waktu diperbolehkan untuk volley terbuka. Apalagi dengan hasil yang kemarin di Kejurnas. Sekarang dia support sekali malah. Iya, alhamdulillah. Tapi yang tetap sholat ya sholat, saat latihan tetap latihan. Tapi mungkin barangkali nanti tetap akan muncul ya itu ya, artinya pemahaman kan sekarang kan orang tua masih belum terbuka. Betul. Nanti barangkali ada titik-titik baru lagi mungkin harus Arif ini harus sosialisasi terus orang tua gitu ya. Memang harus ada komunikasi dengan orang tua lah, karena tidak semua orang tua itu mendukung volley. Apa sih volley sih? Kebunku amba loh. Nanti berita baik. Kalau dari ini Mas Agus, Yes. dari support dukungan dari pemerintah seperti apa? Ya, alhamdulillah pemerintah kabupaten ya. mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Nah, kemarin sebelum kita berangkat sudah pamitan dulu ke Pak PJ yang sekarang. Pak, kita mau berangkat ke Jurnas, minta doa restunya. Ya didoakan, direstui ke sana. Kemarin pulang pun ya kita melaporkan hasil dari kegiatan itu ditambah dengan wali siswa diundang ke sana.
sebagai penghargaan lah istilahnya ketemu Pak PJ, foto-foto bareng itu udah luar biasa kayak gitu Mas. Dan, itu kan dukungan. iya. Ketika sudah dukungan masih punya harapan sebenarnya. Iya Mas. Harapannya sebenarnya itu seperti apa ke depan? Apakah mungkin ini sebenarnya perlu ditambah ini? Semoga ada mes misalnya tadi. Yes. Itu harapannya apa mungkin? Depan maksudnya? Kedepannya harapan kami ini kan kemarin juga di Kejur ditanya lah Banjargana latihan di mana? Ya di gor apa Banjarnegara punya gor? Enggak, kita latihannya di gor kita sendiri. Kalau sampai saat ini Banjarnegara belum punya gor resmi. Nah kemarin pas ada sambutan hasil kita memberikan laporan kegiatan, kami minta ke Pak Bupati ya supaya nanti Banjarnegara punya gor sendiri. Nah, untuk menampung dari klub-klub kecil bisa terafiliasi di kabupaten karena selama ini kan Banjarnegara belum punya gor Mas. Nah, belum punya gor yang layak lah untuk kegiatan Ya, kalau misalkan dari pemerintah itu full support, gaspol ibaratnya untuk pengembangan poli Banjarnegara, bayangannya Mas Arif, itu Banjarnegara potensinya bisa seberapa tinggi gitu? Kalau full support dari pemerintah lebih dari ini Mas, karena anak-anak yang jadi seperti Dimas ini masih banyak di luar. Nah ya belum tersentuh karena keterbatasan kami, jadi ya kita hanya beberapa lah kayak gitu. Masih banyak anak-anak Madukara itu tinggi-tinggi Mas, yang belum tersentuh di kami gitu. Dan mungkin nggak cuma poli ya, mungkin olahraga lain juga sama gitu. Betul ya. Ya paling kita alternatifnya ya menggandeng pengusaha-pengusaha muda. Nah, kemarin saya kegiatan ini juga ada banyak sponsor yang mendukung. Sponsor tunggal saya dapat dari MGM Sport Karoseri. Ya, punyanya Pak Fahmi. Ya, sponsor kedua punya Sito Gumelar itu eksportir Kapulaga. Dan teman-teman Pemdes juga bantu, ada pengusaha-pengusaha yang bantu. Jadi kaosnya banyak tempelan, isinya. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa jalan. Kalau mereka nggak bantu sama, kita bawa itu 22 personil selama 9 hari di Jogja Mas. Wah. Nah itu kok nggak penasaran ya, suka dukanya pas Kejurnas itu? Karena ini main Jumat nih, besoknya Sabtu udah main lagi. Main lagi. Gimana tuh menjaga stamina fisik lah itu? Ya. Pada saat Kejurnas kan tiap hari main, pasti minimal sehari main sekali. Ya kita optimalkan. Setelah selesai main, kita kan kebetulan menginap di asrama haji Mas. Asrama haji. Bukan di hotel. Kalau di hotel kita nggak bisa, cuma 2 hari mungkin masalahnya. Kita di asrama haji 1 kamar tuh 4 orang, tapi sih AC semua, alhamdulillah ya tidurnya. Nah, untuk mensiasati itu setelah selesai pertandingan makan ya kita suplai, kita nggak bisa makan di luar. Nanti ya waktu yang terbuang banyak, istirahatnya kurang. Selain itu ya duit akeh Mas, makan di luar nggak cukup nanti. Nah, kita masuk, nah kebetulan tim kesehatan kami membelikan suplemen untuk menjaga kesehatan, menjaga istilah recovery-nya biar cepat balik. Nah itu suplemen itu yang cukup mendukung sekali. Jadi ya pemulihan tenaganya cepat gitu. Dan anak-anak ini kan susah untuk istirahat kalau sudah kumpul sekamar, ini orang diawasi kan cerita gitu ya. Kita ya nggak bosen-bosen awasi, setiap jam kita datang nih, udah tidur belum nih, udah masuk kamar tak dengerin, ya ngobrol baik Mas. Ya karena nggak pernah tidur di tempat AC, mungkin harus yang kedingin tuh, masuk angin, ya banyak ceritanya di situ. Memang harus ekstra luar biasa untuk mengawasi mereka. Dan alhamdulillah sekali walaupun belum maksimal, kita hanya sampai semifinal tok. Jadi kita sampai setelah kita lawan Pasundan, perebutan peringkat ketiga sudah habis semangatnya. Kalau tenaganya masih ada, tapi semangatnya udah habis. Ya memang titik puncaknya kelimanya pada saat kita lawan Pasundan itu 3-2. Tapi memang nih untuk sampai ke sana ini memang nggak ujuk-ujuk karena
sebelum ke tingkat nasional ini harus bertanding dulu di tingkat provinsi. Provinsi, betul, Nah, di tingkat provinsi. provinsi baru ini juara ya. Juara 1 Mas. Juara 1. Jadi mewakili Jawa Tengah. Jawa Tengah, mewakili Jawa Tengah. Ini kan melawan apa ya, klub-klub yang memang udah lama-lama nih ya. Lama-lama. Ujuk-ujuk baru muncul, ujuk-ujuk di tingkat provinsi juara 1. Ini kan bikin kaget memang ya. Betul, Bikin betul, kaget. betul. Ini ada golnya apa enggak, atau tatanya di mana? Betul sekali Mas, betul sekali. Apalagi yang bisa dikatakan oleh orang-orang kampung, tapi ternyata ketika diolah sedikit aja, dikasih dorongan sedikit aja sudah menunjukkan ya. Betul Mas. Nah, mungkin nanti tahun depan berarti udah ada mulai persiapan itu. Sudah, kita udah mulai persiapan nih Mas, kita udah menyiapkan yang kelahiran 2009. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tahun ini tak jadikan satu mes, jadi nanti latihan bisa pagi sore. Dan saya udah komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk sekolah cukup 2 hari saja sekolahnya. Nah, cukup 2 hari saja sekolahnya, biar nanti lebih intens. Mudah-mudahan ya hasilnya pun optimal. Ya, saya minta doanya jenengan semua dan masyarakat Banjarnegara pada umumnya biar kami nanti lebih optimal. Dan saya nanti pesan Mas lewat event ini bagi masyarakat Banjarnegara yang mempunyai potensi di bidang bola voli untuk saya disalurkan di klub manapun. Yang penting anak itu tersalurkan hobinya. Kalau mau dipasang ke kami ya nggak apa-apa. Tapi ya teman-teman juga banyak yang penting mau berolahraga. Setidaknya mengurangi mereka bermain game. Betul sekali. Judi online misalnya. Itu dia. Judi online nanti pinjaman online aduh. Repot sekali. Tapi sebelum pengalaman Coach Arif ini, barangkali pernah melihat ini sebenarnya si ABC ini potensinya luar biasa gede banget, tapi karena nggak diolah akhirnya hilang. Betul Mas. Ada seperti itu? Ada Mas, ada perempuan juga di tempat saya, tingginya segini, sedih Mas. Betul, karena keterbatasan saya kan butuh istilahnya modal banyak untuk mengarahkan itu kan, harus dimeskan dan lain sebagainya. Kita hanya ya Allah, mana kapan ya saya bisa memfasilitasi itu. Dan ada satu anak Wanayasa Mas, kelas 3 kemarin mau naik kelas 3 SMP, itu 2 meter 1. Iya, iya, kakinya tuh gede banget. Anak SMP berapa ya, saya ada temen, tak samperin ke temen saya, tak bilang udah pokoknya tak biayai semuanya, coba bilang ke orang tuanya nggak boleh. Karena belum kesadaran itu. Ya, karena si anak ini kan biasanya kalau di desa itu paling tinggi kan dibully Mas. Oh iya. Itu dia di situ. Karena tidak sewajarnya pada umumnya. Betul, gitu. Akhirnya kan itu anaknya kan minder. Ada itu anak Wanayasa nggak salah, kemarin saya di info tahun kemarin. Saya udah telepon sama gurunya, mau tak ambil, mau tak ragati, izin ke orang tua, ternyata nggak boleh sama orang tuanya. Itu laki-laki malahan Mas. Sayang benar. Ya. Betul, sayang benar lah. Ya itu tantangannya seperti itu Mas. Tapi memang kalau voli memang harus tinggi ya. Itu modal utama. Sih ya memang tidak harus tinggi, tapi untuk level udah masuk ke level nasional, walaupun dia pendek kan jangkauan bloknya, jangkauan speknya kan ada yang tinggi Mas. Nah selama ini memang anak-anak kami tidak begitu tinggi, ya, tinggal kita siasati nih melawan anak-anak yang tinggi bagaimana, yaitu bolanya cepet-cepet, ditaskan blok, pukulnya panjang-panjang gitu. Ya, tinggal kita mensiasati. Selama ini kan saya mengolah nih, apa yang ada tak olah. Kita nggak bisa milih kan. Nah, kita diolah dulu nih gimana caranya nih. Gitu. Itu ya salah satu triknya seperti itu. Oh, musuh pemain tinggi gimana caranya gitu. Mereka menang jangkauan blok kan, kita nggak bisa nyerang nih. Grab mes peteng di sini. Rapat. Betul lah gitu Mas, tantangannya di situ. Nah ini gini kaitannya dengan kemarin kan U17 ya? Betul Mas.
mungkin beberapa orang tua mungkin belum tahu nih sebenarnya kalau misalnya oh iya ketika ikut oke ikut ke Jurnas, nah itu ketika sudah selesai udah umur 18 misalnya, terus anakku mau gimana, anakku mau gimana, apakah masa depannya bisa cerah juga gitu, seperti apa itu menjawab itu? Kompetisi sekarang ini kan sudah berjenjang. Setelah event U17 nanti ada event U19. Nah, setelah U19 nanti senior antar klub. Nah, untuk mensiap keberlanjutannya saya sudah komunikasi ke beberapa klub besar. Salah satunya Bang Jateng, saya sudah komunikasi kemarin, dan juga yang lokal sini sudah menyiapkan semua. Jadi nanti setelah SMA ini anak-anak akan ditampung, dimeskan, dikuliahkan juga, tapi tetap latihan voli, begitu. Mas, sebenarnya kalau dari voli sebenarnya ya ini yang barangkali dari pertanyaan banyak orang tua, sebenarnya bisa hidup apa enggak? Itu dia Mas, hidup saya sekarang dari voli Mas. Saya bukan istilahnya, katanya orang, saya mengalami sendiri. Saya dari tahun 2011 saya sudah di voli lah, mendedikasikan hidup saya di voli. Ya, alhamdulillah ya bisa hidup, bisa memperbaiki gubuk rumah, bisa yang lain-lain. Kalau kita fokus, istilahnya bahasa apa, peribahasa Jawa itu sapa temen bakal tinemu. Nah itu yang kita garis bawahi di situ. Apalagi voli sekarang ini cukup menjanjikan. Kalau dia udah levelnya profesional malah akan dicari Mas, bisa hidup. Event-event voli kan tiap minggu hampir ada nih di kampung-kampung, tiap minggu hampir ada nih. Nah, ada ini udah dibonin ke sana, dipinjam orang ke sana. Nah, setidaknya sedikit lah bisa menghasilkan profit. Orang kata untuk bensin, dan resiko pun cederanya sangat minim lah, karena nggak body contact, beda dengan sepak bola. Untuk mencari pekerjaan pun ya sekarang institusi kan sudah nyari yang atlet Mas. Nah itu sangat membantu sekali. Nah contohnya yang sudah kita alami, sekolah pun sudah gratis. Ya nanti after sekolah selesai SMA, kebetulan dia piagam nanti bisa daftar, mungkin ikatan dinas atau TNI Polri gitu, atau mungkin nanti di bank dan lain sebagainya. Terbuka lah ya. Terbuka, sangat terbuka sekali selama anak ini benar-benar konsisten dan mempunyai kemampuan yang lebih. Untuk jaringan link tim-tim besar kami memiliki itu, mau di Surabaya Samator, mau di BNI, mau dimanapun, kalau anak ini berkualitas insya Allah tidak sulit untuk mencari pekerjaan. Yang penting tetap semangat, fokus, betul. Karena bisa membantu mencari pekerjaan dan membantu mencari pasangan. Betul juga. Betul. Mungkin nanti Mas Dimas ini untuk main sementara mungkin main di sana, di mana Tarkam sana nggak apa-apa, tapi kan sambil lihat-lihat. Ini nggak enggak nih gitu. Atau malah tahu-tahu selesai pada Mas Dimas. Gitu. Pernah kalau begitu nggak Mas Dimas? Habis dari Jurnas itu tawaran-tawaran main di Tarkam itu ada peningkatan nggak? Ya ada lumayan lah. Ya beda dari yang dulu sebelumnya ke Jurnas dulu. Jarang lah. Begitu semifinal terus tawaran-tawaran itu iya, banyak. Tawaran banyak lah. Termasuk menambah jumlah follower. Kayak TikTok, Instagram gitu. Follower banyak. Mungkin sampai sibuk banget si DM namanya tidak jawab. Aduh, alhamdulillah. Dan mungkin di sekolahnya kan jadi semakin terkenal ini. Oh itu Mas Dimas itu yang kemarin di Moji gitu-gitu ya. Betul. Jadi ini memang menjadi kebanggaan bersama ya, bukan hanya unggulan, bukan hanya orang tuanya Mas Dimas, tapi Banjarnegara seluruhnya juga menjadi kemarin suatu kebanggaan lah gitu. Karena nggak mau kan bawa nama Banjarnegara juga. Betul Mas, betul. Mengklarifikasi bahwa Banjarnegara itu ada di tengah itu, bukan di Kalimantan, bukan di Jawa Barat. Banjarnegara. Nah ini kan
bisa mengenalkan Banjarnegara lewat Olahraga. bukan hanya soal tentang pariwisata ya, olahraga pun bisa mengenalkan ini. Mungkin apalagi nih kaitannya dengan volley nih, terus mungkin PR lagi mungkin yang masih menjadi kendala-kendala kaitannya dengan mungkin tadi sarplasa apa yang masih menjadi kendala untuk mendorong ini apa ya? Ya, tantangan kami yaitu Mas tadi fasilitas. Cuman kalau kita menunggu fasilitas nih, stuck di situ kita nggak berjalan. Iya, betul. Nah, kita ya memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau nunggu dari pemerintah daerah kelamaan, kita nggak bisa berjalan nih, stuck itu ya. Contohnya ya hasil sekarang ini ya karena memanfaatkan fasilitas yang ada, buktinya kita bisa nih. Syukur-syukur tahun depan pemerintah daerah bisa memfasilitasi itu. Kemungkinan harapan kami ya prestasinya akan lebih optimal lagi gitu. Dan momen ini bisa membuka teman-teman yang lain di bidang pelatihan khususnya di bidang bola voli dan masyarakat Banjarnegara bahwa voli itu bisa untuk masa depan. Tidak hanya sekedar hobi, tidak hanya sekedar olahraga, tapi itu merupakan bisa jadi pekerjaan yang menjanjikan begitu. Hobi, terus bisa olahraga juga, dibayar. Hobi yang dibayar. Kalau Putri gimana? Juga potensi kalau Banjarnegara? Ya, kalau saya selama ini untuk memegang Putri agak begitu kurang sih. Karena begitu kompleks sekali, Mas. Putri itu kompleks sekali. Kompleksnya itu sedikit baperan, Mas. Mereka kan seringnya menggunakan perasaan. Itu dia. Itu yang susahnya tuh di situ. Sedikit-sedikit perasaan dan susah. Terus pada saat dia menstruasi, emosional naik, cenderung dia individual, itu susah sekali. Kalau laki-laki kan agak mending lah, agak terbuka. Kalau Putri memang butuh yang luar biasa penanganannya. Mungkin saya cocoknya di Putra, mungkin tidak cocok di Putri. Lebih aman. Iya, betul. Nah, ini gimana nih? Katanya tantangan ada nggak kaitannya dengan sekarang ini kan kayak masing-masing kan termasuk Gen Z. Betul. Yang kadang sering keluar bahwa butuh mental health misalnya, butuh apa itu sebetulnya ada ini nggak tantangan kaitan dengan menghadapi Gen Z itu apa sebenarnya sama aja apa gimana? Ya, memang kalau sekarang itu Gen Z ini dan beda dengan zaman kita sih ya Mas ya. Zaman kita dikerasi malah semakin luar biasa. Kita sekarang ini cenderung dikerasi nanti anaknya bubar. Nah, jadi memang yang disentuh dulu itu orang tua ya. Kita harus sering-sering komunikasi dengan orang tua, memberikan gambaran, memberikan pandangan ke depan. Kita harus satu persepsi memang. Nah, nanti kalau orang tuanya nggak satu persepsi, anaknya dikerasin di klub, begitu kembali ke rumah, mereka membelain anaknya nih kan jadi susah lagi, kembali lagi dari nol lagi kan ya. Itu tantangannya gitu, apalagi zaman Gen Z itu kan, aduh lebih baperan lagi, tidak hanya perempuan baper, laki-laki juga baper juga, itu juga. Jadi ada cara-cara khusus lah ya. Betul sekali. Kiat-kiat menghadapi Gen Z. Nah ini Mas gimana sebenarnya kalau di Gen Z kan sebenarnya kan Gen Z maksudnya. Sebenarnya yang diharapkan dari Mas Dimas dan teman-teman yang lain sebenarnya menghadapi kami nggak susah kok misalnya. Cukup diajak makan dulu, bagaimana misalnya gitu. Gimana Mas Dimas? Sebenarnya itu kaitan dengan stigma Gen Z itu. Mungkin cara menghadapi sebenarnya kalau dari Gen Z dimarahin nggak apa-apa atau gimana kalau dari Mas Dimas untuk melatih anak-anak Gen Z ini? Ya gimana sih ya? Nah, apa sebenarnya dimarah-marahin nggak apa-apa atau sebenarnya jangan dimarahin lah? Ya dimarahin nggak apa-apa, yang penting gimana ya? Tapi ini kan, juga kadang masih pengen main HP gitu, apa gimana? Kalau zaman dulu kan kita belum ada HP ya, latihan lah fokus latihan. Kalau sekarang udah ada HP, itu gimana? Mas Ya, gamenya itu ya Mas. Gamenya itu. Ya suka mending latihan. HP kan kayak hiburan lah kita dari sampingan. Teman-teman yang lain juga gitu, termasuk teman-teman yang lain. Kamu ya
Mungkin teman-teman yang lain ya. Teman yang lain gimana? Kendalanya mungkin ya karena tahu nggak masih tinggal serumah nggak bareng terus ya nggak tahu lah yang diri sendiri dulu. Oh iya benar. Tapi dari teman-teman ada yang terus ya Mas bisa masuk di TV, bisa tim kejunas itu banyak yang ngomong ini menginspirasi itu nggak sih? Ya kadang ada yang bilang kayak gitu menginspirasi. Dari teman-teman dari Heeh, semangat gitu. heeh. Tapi ya ada yang cuma kayak apa ya bilang top tapi nggak menginspirasi, tetap ajik, nggak apa maksudnya masih sama lah kayak nggak ada perubahan ya Mas. nggak ada perubahan. Tapi kan setidaknya kalau dulu megang HP nge-game, sekarang megang HP balas DM nih. Jadi idola ini. Betul sekali Mas, betul sekali. Ini kan mungkin apa ya? Kaitannya dengan nanti goalnya maksudnya apa? Katanya voli Banjarnegara ini. Kita ke depan Ya, yang seperti apa? Katanya Banjarnegara volinya ini goalnya nanti bisa seperti apa gitu. Iya. Harapan kami sih nanti akan muncul atlet-atlet nasional dari Banjarnegara, walaupun sekarang sudah ada, contohnya Teddy Oka kan sekarang udah di Samator tuh. Nah, dulu ada perempuan Asih, Mbak Asih, dulu itu Pertamina. Nah, harapan kami ya akan lebih banyak lagi muncul atlet-atlet di liga profesional, liga nasional. Dengan fasilitas yang sekarang ini, mungkin ya akan lebih banyak lagi Mas. Itu harapannya seperti itu. Kalau Mas Dimas, harapannya gimana untuk Mas Dimas sendiri? Ya harapannya bisa lebih baik dari yang sekarang. Bisa masuk timnas mungkin Ya nggak timnas ya Proliga lah ya. ya. Ya masih anu lah. Oke. Tapi ada pas gimana kan kita latihan nih ada teman yang suka ngece atau Tuh banyak. ya akhirnya kemarin terdiam oh ya ternyata udah berhasil gitu. Banyak nanti ya buat kayak buat kupingnya lah intinya buat Ngapain latihan gitu ya Mas, mungkin. mau apa orang gunane. Dan ternyata sudah bisa membuktikan Itulah dia, betul Mas. dan harapannya nanti setelah ini banyak timnas-timnas lain yang terus bergabung dan latihan dan membawa Banjarnegara yang kemarin dari final harapannya besok di final atau bahkan mungkin juara. Iya Mas, harapan kami seperti itu Mas. Sangat terbuka ya Coach ya. Sangat terbuka. Saya apalagi potensi kita kan luar biasa. Cuman di sisi lain kan saya sendiri secara pribadi ke mereka itu saya tidak bisa menjanjikan Mas. Saya tidak bisa menjanjikan kalian jadi pemain nasional atau jadi pemain bagus. Saya sendiri hanya bisa memfasilitasi, yuk bareng-bareng latihan voli biar kalian jadi pemain bagus. Saya tidak bisa menjanjikan, takutnya sudah tak janjikan nanti kamu Dimas jadi pemain nasional. Sering berjalan waktu nggak jadi pemain nasional kecewa kan. Nah, saya berkali-kali bilang ke mereka, saya tidak bisa menjanjikan kalian jadi pemain bagus. Tapi saya hanya bisa memfasilitasi kalian. Ayo bareng-bareng. Nah, semuanya kembali kepada diri kalian. Siapa yang rajin, siapa yang mentalnya kuat, itulah yang akan menjadi juara. Kayak gitu Mas. Karena Banjarnegara butuh orang-orang kayak Coach Arif ini untuk menginspirasi, untuk memajukan, untuk mengenalkan Banjarnegara. Betul sekali. Ini closing statement kaitannya dengan voli ini jadi apa? Ya, closing statement bisa harapan. Mas Dimas mungkin Harapannya apa? teman-teman. Ada pesan-pesan buat Ya. dulu suka ngecek-ngecek. Ya apa ya nggak usah kayak gitu lah. Aduh. Apa lagi bingung. Jadi nanti setahun 2 tahun lagi udah ngomongnya udah lancar. Betul. Sering diwawancara. Nah, video yang ini bisa diduplikan Dimas zaman dulu. Bisa jadi seperti itu. dari Coach Arif. Oke lah, untuk teman-teman voli di Banjarnegara, kami berharap silakan dikembangkan bakat-bakatnya yang sudah kalian miliki, sehingga akan muncul atlet-atlet baru
yang lebih berkembang lagi, dan kita sebagai penggerak di voli akan lebih bangga lagi apabila banyak muncul atlet baru di nasional yang dari Banjarnegara, dan setidaknya ini bisa dijadikan ladang amal ke depannya lah, karena kita bisanya voli ya kita sampaikan ilmu voli. Kalau saya bisa ngaji tak kemarin ngaji mas Jana. Jadi gitu, teman-teman ayo dikembangkan, punya lisensi sayang hanya ditaruh di meja saja tapi nggak dikembangkan bisa bergabung dengan kami ya ayo, atau kalian bisa bikin sendiri ya tidak apa-apa, yang penting kita bisa memfasilitasi anak-anak Banjarnegara yang berpotensi di bidang voli biar Banjarnegara lebih maju dan anak-anaknya lebih berkembang. Mungkin itu mas ya. Kita tunggu tahun depan, nah, tentu dengan harapan bisa lebih dari semifinal. Amin, amin, amin. Dengan persiapan yang matang, dengan dukungan yang lebih banyak, semoga harapan itu terbuka lah ya, terbuka. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih Coach Arief bisa menyempatkan waktu untuk hadir di Gagasan, Mas Dimas juga. Salam untuk teman-teman yang lain, semoga cita-cita kita bisa terwujud. Sekian di Gema Gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.